Halo semua, pada kesempatan kali ini, kami dari grup Yupi yang beranggotakan Viriel, Hasya, Angel, Dita, Sasa, dan Via akan mempresentasikan mengenai sinergi multidisiplin dalam keteknikan untuk mewujudkan kemandirian industri secara skala nasional. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sebagai pengawal, kami akan menjelaskan mengenai kemandirian sektor industri. Kemandirian sektor industri adalah landasan penting agar kita tidak terus-menerus bergantung pada barang impor dan teknologi dari asing. Dengan industri yang mandiri, kita memiliki kendali penuh atas proses produksi, lebih tahan saat terjadi krisis ekonomi global, dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Selain itu, menggunakan teknologi dan bahan baku lokal akan jauh lebih murah dalam jangka panjang sehingga produk kita dapat bersaing dengan produk luar negeri. Singkatnya, mandiri berarti kita berdaulat dan tidak mudah didikte oleh kondisi luar negeri. Untuk yang pertama itu ada peran arsitektur dalam ekosistem industri secara umum. Nah, peran arsitektur sendiri itu apa sih? Kalau dilihat itu tuh arsitektur bukan hanya soal gambar bangunan yang menarik, namun juga kita itu penentu pembelanja industri. Kenapa? Karena setiap material yang kita tulis dalam spek rancangan, mulai dari semen, baja, hingga cat itu akan dibeli oleh kontraktor. Nah, kalau kita konsisten memakai produk lokal, otomatis kita memberi nafas untuk pabrik-pabrik di dalam Indonesia. Jadi peran umum kita adalah menjadi penggerak ekonomi yang membuat industri nasional kita ini tidak hanya menjadi penonton, tapi menjadi pemain utama di negeri ini. Lanjut. Kemudian, secara khusus, dalam praktik profesional, arsitek adalah sosok yang menyusun dokumen teknis. Kita berkontribusi langsung dengan memilih material yang memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang tinggi, mulai dari struktur baja, beton, hingga detail interior. Selain itu, arsitek berperan dalam mengembangkan sistem konstruksi modular yang bisa diproduksi oleh pabrik-pabrik lokal. Dengan merancang bangunan yang hemat energi dan menggunakan material vernakular yang diolah secara modern, kita memastikan bahwa kemandirian industri bukan sekedar slogan, melainkan hasil nyata dari setiap keputusan desain yang kita buat. Lanjut. Selanjutnya, ada berupa kemandirian industri di bidang teknis sumber daya air. Teknis sumber daya air atau TSDA berperan penting dalam mendukung kemandirian industri melalui pembangunan infrastruktur air yang terintegrasi dan berkelanjutan. Secara umum, TSDA memastikan ketersediaan, keandalan, dan efisiensi air sebagai komponen utama dalam proses produksi. Secara spesifiknya, hal ini diwujudkan melalui sistem penyediaan air baku berbasis multi-source reliability, sistem pembangunan waduk dengan perencanaan jaringan distribusi dengan pendekatan arus air untuk mencegah kestabilan supply. Selain itu, TSDA merancang jaringan distribusi pertukaran dan sistem drainase yang disesuaikan dengan kondisi curah hujan setempat guna menjamin kelancaran operasional dan meminimalkan risiko banjir. Penerapan pengolahan limbah dan circular water system juga memungkinkan daur ulang air sehingga industri menjadi lebih efisien, lalu mandiri. Kemudian selanjutnya, pemanfaatan teknologi monitoring seperti sistem berbasis sensor membantu pengelolaan air secara real time dan adaptif terhadap perubahan kondisi. Dengan demikian, integrasi pengolahan air dari hulu hingga hilir menjadi sistem industri lebih resilient dan mampu menghadapi tantangan lingkungan maupun iklim. Lanjut. Selanjutnya adalah teknik infrastruktur lingkungan. Sesuai dengan namanya, yaitu infrastruktur lingkungan, peranan teknik infrastruktur lingkungan dalam kemandirian industri adalah mendukung keberlanjutan kegiatan industri agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti suatu sistem yang dirancang dengan bantuan teknik infrastruktur lingkungan, sistem tersebut akan mengurangi dampak negatif sesedikit mungkin ke lingkungan. Bidang ini berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dengan menitikberatkan pada pengelolaan limbah, baik
limbah berbentuk padat, cair, maupun gas. Selain itu, teknik infrastruktur lingkungan juga berperan dalam merancang sistem pengolahan air baku menjadi air yang layak dan aman digunakan. Lebih lanjut, dari teknik infrastruktur lingkungan akan meningkatkan efisiensi operasional industri serta mengembangkan teknologi efisiensi energi dengan pemanfaatan energi terbarukan, sehingga industri dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya konvensional dan menjadi lebih mandiri secara operasional. Selanjutnya ada teknik fisika. Teknik fisika berperan strategis sebagai integrator teknologi melalui penguasaan instrumentasi, kontrol, dan otomasi, terutama dalam memastikan mesin-mesin di pabrik bisa bekerja secara otomatis dan akurat. Kontribusi utamanya adalah menciptakan sistem kendali dan alat ukur buatan sendiri, sehingga jika terjadi kerusakan, kita tidak perlu menunggu teknisi atau suku cadang dari luar negeri. Selain itu, lulusan teknik fisika juga ahli dalam menghemat penggunaan energi seperti listrik dan bahan bakar di pabrik, yang secara langsung memotong biaya produksi. Dengan teknik fisika, teknologi industri menjadi lebih pintar, lebih hemat, dan sepenuhnya dikelola oleh tenaga ahli dalam negeri. Selanjutnya dari teknik geodesi, kemandirian industri dalam teknik geodesi merupakan kemampuan Indonesia untuk secara mandiri mengelola seluruh proses geospasial, mulai dari akuisisi data, pengolahan, hingga pemanfaatannya, tanpa ketergantungan pada pihak luar. Peran ini menjadi sangat penting karena data geospasial merupakan dasar dalam berbagai kegiatan pembangunan seperti perencanaan infrastruktur, tata ruang wilayah, hingga penetapan batas negara. Implementasinya dapat dilihat melalui pengelolaan data geospasial nasional oleh BIG, serta pemanfaatan teknologi survei modern seperti GNSS dalam kegiatan pemetaan. Selain itu, kemandirian ini juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geodesi agar tidak hanya berperan sebagai pengguna teknologi, tetapi juga mampu mengembangkan solusi dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan nasional, serta berkontribusi langsung dalam proyek-proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur dan pemetaan wilayah rawan bencana. Kemandirian industri nasional dicapai melalui sinergi lintas disiplin teknik untuk mengurangi ketergantungan pada produk dan teknologi asing. Arsitektur mendorong pada produk dan teknologi asing. Arsitektur mendorong penggunaan material lokal melalui TKDN. Sementara teknik geodesi mengelola data geospasial secara mandiri untuk perencanaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, teknik sumber daya air menjamin efisiensi suplai air yang didukung oleh teknik infrastruktur lingkungan melalui pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Sebagai pelengkap, teknik fisika mengintegrasikan sistem otomasi buatan dalam negeri agar operasional pabrik tidak bergantung pada pihak luar. Kolaborasi ini memastikan industri Indonesia berdaulat, efisien, dan sepenuhnya dikelola oleh kekuatan anak bangsa. Seperti yang dikatakan oleh B.J. Habibie, kalau bukan kita, anak bangsa ini, yang membangun negeri sendiri, lalu siapa? Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.